Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa secara online dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita lebih lagi belajar dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam hubungannya dengan tabernakel dan berbagai macam hal di sekitarnya. Dan kita sudah sampai di episode yang ke-39 yang berjudul Tuliskanlah. Kembali kita melihat skema tabernakel atau skema kemah suci. Yang ini juga menjadi petunjuk bagi kita sebagai orang percaya tentang perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Pintu gerbang menunjukkan tahapan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita masuk ke dalam halaman, di sana ada mezbah korban bakaran. Ini biasa para imam mempersembahkan korban bakaran. Dan bagi kita sekarang ini adalah kita melihat korban Kristus yang menjadi penebus bagi kita sekalian. Darahnya tercurah untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Di kolam pembasuhan kita melihat juga para imam membersihkan tangan mereka, diri mereka. Dan ini menjadi penanda bagi kita sekalian tentang baptisan air. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darahnya, kita menanggalkan manusia lama, perbuatan-perbuatan, daging, dan lain sebagainya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar Khaliknya atau penciptanya. Sebelum kita masuk ke ruangan suci, di sana ada pintu kemah. Yang ini menunjukkan baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk hidup dalam kesucian, dalam kebenaran Tuhan. Di dalam ruangan suci, kita melihat di sana ada meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, kemudian ada pelita emas atau kandil, dan ada mezbah dupa. Meja roti sajian berhubungan dengan hidup yang dipenuhi oleh firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi kita untuk tiap-tiap hari bersekutu dalam firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari, hidup di dalam firman, karena firman itulah yang akan tersimpan dalam hati kita. Suatu saat kita mengalami masalah, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Suatu saat ada godaan, ada ujian, cobaan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Pelita emas atau kandil berbicara tentang kehidupan kita sebagai saksi Kristus, yang mana kita menjadi terang, dan api itu berasal dari kuasa Roh Kudus yang memancar dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita melihat ini sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita hanya bisa menjadi terang ketika ada firman, dan juga ketika Roh Kudus memimpin hati kita, sehingga orang dapat melihat ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mezbah dupa adalah kita melihat kehidupan yang berhubungan dengan doa dan penyembahan. Para imam biasa mempersembahkan dupa di sini atau ukupan, yang ini terus akan menjadi satu bau-bauan yang wangi di hadapan Tuhan. Bagi kita sekalian, ini adalah satu kehidupan yang dipenuhi oleh doa dan penyembahan. Dan bukan hanya ada di gereja, tetapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada, bahkan di tempat kerja, di sekolah, kita juga bisa berdoa menyembah Tuhan dalam hati kita. Kemudian ada pintu tirai sebelum kita masuk ke ruang maha suci. Ini merupakan pintu tirai yang sangat tebal, terbuat dari bahan-bahan yang bagus, berkualitas, sehingga sangat sulit untuk dirobek. Hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang maha suci. Pintu tirai juga berbicara tentang kemanusiaan kita, kemauan kita untuk menuruti perintah Tuhan,
dengan kekuatan manusia, dan sayangnya kita melihat tidak mampu. Tentang ego kita, kedagingan kita, yang itu dikatakan hanya bisa ditaklukkan di bawah salib Kristus. Ketika Tuhan Yesus, dia menjadi manusia, dia tersalib di kayu salib, pintu tirai bait suci dikatakan terbelah dari atas sampai ke bawah menjadi dua. Dan kita melihat itulah tanda hanya Kristus saja yang dapat memungkinkan kita masuk menghampiri tahta kasih karunia, yang di sana berhubungan dengan tabut perjanjian. Ya, jadi tabut perjanjian ini adalah satu persekutuan yang intim, yang mesra dengan Bapa di surga, menunjukkan satu kemuliaan yang luar biasa. Orang biasa di zaman dahulu tidak bisa masuk sampai kepada ruang maha suci ini, hanya imam besar. Tapi kita lihat oleh korban Kristus, dia menjadi imam besar agung, menjadi korban pendamaian, dia membuka jalan yang baru, sehingga bagi orang percaya, oleh darah Yesus, kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang skema kemah suci, yang ini menjadi satu gambaran karya Kristus dalam kehidupan kita. Sejak awal kita percaya, demikian juga Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya, menginsafkan kita sampai kita juga dapat mengalami satu persekutuan dengan Bapa di surga. Itulah karya Kristus yang memampukan kita dan Roh Kudus yang menolong kita. Kemarin kita belajar tentang arti penting hari perayaan atau hari peringatan. Dalam perintah Tuhan di Keluaran 34 kita melihat ada Tuhan memberikan perintah agar setiap laki-laki khususnya waktu itu datang untuk beribadah ya 3 kali setahun ke Yerusalem untuk memperingati beberapa hari perayaan. Nah, kita lihat di sana ada Paskah, ada Pentakosta, ada Hari Raya Tabernakel, Sukot atau Pondok Daun. Kita melihat hari Paskah berhubungan dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Pentakosta berhubungan dengan hari raya panen, bagaimana kalau dulu bangsa Israel mereka harus mengharap dari tanah Mesir, mengharap dari orang Mesir untuk penghidupan mereka. Sekarang mereka mendapatkan ya dengan menanam sendiri, itu semua berkat dari Tuhan, termasuk hasil panen dan lain sebagainya. Hari Raya Pondok Daun, Tabernakel, Sukot ini berbicara tentang bagaimana orang Israel mengingat perjalanan mereka selama di padang gurun, selama mereka berpindah-pindah, selama mereka menuju ke tanah perjanjian. Jadi 3 hari raya ini yang dikatakan harus terus diingat ya dalam kehidupan bangsa Israel. Bagi kita pun Bapak Ibu, kita kalau dalam konteks zaman sekarang kita mengingat Paskah itu sebagai peristiwa kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus tersalib kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Artinya kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup dalam kuasa maut, tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tetapi oleh korban Kristus kita diselamatkan dan mendapat jaminan untuk kehidupan yang kekal. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup tidak hanya sendirian, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu, kata Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus itu yang diutus untuk kita, untuk menemani kita, menyertai kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Demikian juga tentang tabernakel, Sukot, Pondok Daun, ini Bapak Ibu dalam konteks kita sekarang mengingatkan kita bagaimana perjalanan hidup kita sebagai pengembara di dunia ini. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan. Tradisi ini berlaku terus sampai kemudian terjadi kehancuran bait Allah sekitar tahun 70. Maka ziarah ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban, tapi diperingati secara lokal di mana komunitas Yahudi itu berada di rumah-rumah mereka atau di sinagoga. Maknanya bagi kita sekarang, Bapak Ibu, mari jangan melupakan sejarah. Mari jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita setia beribadah kepada Tuhan dan berikan yang terbaik. Seperti dalam firman Tuhan kemarin, berikan buah bungaran yang terbaik. Ya, artinya kita berikan yang terbaik atau jangan engkau datang ke hadapanku dengan tangan hampa. Artinya kita mempersembahkan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa itu semua berkat dari Tuhan, kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saat ini kita masuk dalam tema tuliskanlah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tuliskanlah. Kita dapat membaca perintah ini di Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27. Keluaran pasal 34 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ini Bapak Ibu sekalian, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Setelah kita melihat ada perintah-perintah Tuhan, misalnya tentang memelihara hari Sabat, tentang hari-hari peringatan, hari raya, kemudian jangan menyembah berhala, jangan ada padamu Allah lain, dan lain sebagainya, maka Tuhan katakan tuliskanlah semua itu. Jadi Bapak Ibu, kita melihat perintah ini diberikan Tuhan kepada Musa, agar apa? Dituliskan segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dalam firman Tuhan kita melihat Bapak Ibu ada berbagai macam perintah untuk menuliskan sesuatu. Kita lihat ya Bapak Ibu beberapa di antaranya. Perintah untuk menulis, ya kita melihat ada beberapa kali dikatakan di dalam Alkitab. Misalnya di Keluaran pasal 17 ayat yang ke-14. Keluaran 17 ayat 14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya, ini ketika Musa dan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Tuhan katakan tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Terus kemudian Ulangan pasal 31 kita melihat Ulangan pasal 31 ayat yang ke-9. Ulangan 31 ayat 9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Jadi hukum Taurat itu dituliskan oleh Musa, kemudian diberikan kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Ya, satu lagi kita melihat di Mazmur pasal yang ke-102, Mazmur pasal 102 di ayat yang ke-19. Mazmur pasal 102 ayat 19. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sekali lagi, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Amin. Kita melihat ada beberapa catatan Alkitab tentang menuliskan sesuatu. Ya, di Keluaran pasal 34 tadi, kemudian Keluaran pasal 17, Ulangan 31, ketika Musa sudah selesai menuliskan, dia bagikan itu kepada para pengangkut tabut. Kemudian di Mazmur 102 dikatakan tuliskanlah untuk angkatan kemudian. Jadi sangat penting Bapak Ibu untuk hukum itu dituliskan. Bahkan Alkitab kita sekarang pun Bapak Ibu saudara sekalian bisa ada karena orang-orang itu menuliskan. Sehingga kita bisa membaca sampai sekarang karena itu ada tulisannya. Entah kita dalam bentuk Alkitab cetak, entah itu dalam HP, tablet, dan lain sebagainya. Itu semua karena ada orang-orang di zaman dulu yang menuliskan Alkitab, menuliskan firman Tuhan. Nah, perintah untuk menulis ini kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi sebagai pengingat untuk generasi mendatang. Sebagai pengingat untuk generasi mendatang, dikatakan tadi untuk angkatan-angkatan kemudian. Kemudian yang kedua, agar perintah itu jelas bukan sekedar kata orang. Nah, misalnya tentang perjanjian Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana perjanjian itu bisa jelas, bisa dipegang oleh kedua belah pihak kalau itu dituliskan, misalnya hitam di atas putih. Jadi bukan sekedar kata orang. Kita mengklaim suatu barang, misalnya itu punya saya, padahal tidak ada tulisannya, tidak ada hitam di atas putih. Apa yang bisa kita nah, kita tidak bisa apa-apa karena tidak ada buktinya. Tapi kalau ada tertulis semua buktinya, misalnya kita beli barang, kemudian ada notanya, nama barangnya, dibelinya kapan, harganya berapa, maka itu ada buktinya. Ketika mungkin barang itu rusak, kita kembalikan untuk ditukar yang baru, orang itu percaya, oh ini ada buktinya. Nah Bapak Ibu, maka ini sebagai contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tulisan itu penting agar sesuatu itu menjadi jelas, bukan sekedar kata orang dan sebagai pengingat untuk generasi mendatang.
Kita bisa ada hari ini karena juga generasi mendatang menuliskan berbagai macam hal, ya, termasuk tentang Alkitab tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan beragam cara media untuk menulis. Zaman dulu Musa diperintahkan untuk menggunakan dua loh batu. Musa diminta untuk menulis di atas dua loh batu ini, sehingga orang Israel mengenal, mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada 10 hukum Taurat. Kita di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian sudah zaman tablet, HP, kita bisa menggunakan beragam cara juga untuk menulis firman Tuhan untuk kita ingat misalnya. Loh kan sekarang sudah tinggal baca, sudah tinggal buka. Bapak Ibu, ada satu perbedaan ya ketika kita dengan niat hati sendiri menuliskan. Baik itu mencatat di HP, di tablet, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada memori tersendiri ketika otot-otot kita ajak kerjasama untuk menuliskan sesuatu yang kita anggap penting. Entah bagi kehidupan kita, entah itu bagi generasi mendatang. Maka kita bisa menggunakan berbagai macam cara dan media untuk menuliskan kasih setia Tuhan, perintah Tuhan, dan lain sebagainya. Ada zaman batu, ada zaman kertas, zaman sekarang HP, dan lain sebagainya. Beragam cara, media bisa dipakai untuk menulis. Nah, kita melihat ini ayat yang sangat terkenal ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, tentang apa? Tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bisa ada sampai sekarang, sampai jadi Alkitab gitu Bapak Ibu, itu karena ada orang-orang yang diilhami Tuhan. Jadi mereka bukan robot ya, tetapi mereka diilhami Tuhan, diberikan satu petunjuk untuk menulis. Maka gaya tulisannya Petrus berbeda dengan gaya tulisannya Paulus misalnya. Gaya tulisannya Daud, ada juga gaya tulisannya Salomo, gaya tulisannya Musa, dan lain sebagainya. Mereka itu bukan robot, tapi gayanya bisa berbeda-beda, tetapi ilhamnya sama. Diilhamkan Allah ya lewat Roh Kudusnya untuk menulis. Nah, kita melihat Bapak Ibu betapa pentingnya tulisan itu. Sehingga menjadi Alkitab, menjadi firman Tuhan yang dikatakan di 2 Timotius 3 tadi. Segala tulisannya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kuncinya apa di sini kita melihat diilhamkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian kita nulis bukan ngawur. Orang zaman sekarang seringkali mungkin nulis hanya status gitu ya. Nulis status sana kemari, nulis status hanya untuk menumpahkan kekesalan, menulis status hanya untuk menyindir dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak dikatakan menulis sesuatu yang bermanfaat? Entah itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, berbagai kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan kita juga bisa memberi semangat kepada orang lain lewat tulisan-tulisan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita dukung ya, ada media-media misalnya seperti majalah Gerasi Mac untuk mereka terus berkembang. Ayat-ayat firman Tuhan, motivasi, dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah terbiasa, terlalu biasa, bosan gitu ya. Tetapi pada saat-saat tertentu, pada titik-titik tertentu, titik terendah kita mungkin ketika kita baca kembali, oh iya ini firman Tuhan untuk saya. Nah, kita tidak pernah tahu tulisan kita berguna untuk siapa, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan tiap kesempatan, kemampuan maupun media yang Tuhan percayakan pada kita sebagai sarana untuk memberitakan kasih-Nya dan memuliakan namanya. Ya, salah satu yang paling sederhana apa dengan menulis, memberitakan kasih-Nya, memberitakan kemuliaannya, memuliakan namanya. Kalau kita bisa menulis di status, tulislah apa yang baik, ya. Tulislah apa yang baik. Tidak semua masalah harus kita siarkan, malah jadi konsumsi publik. Apa yang harusnya jadi konsumsi pribadi, privat, keluarga malah jadi konsumsi publik, ya itu tidak bagus. Tapi mari siarkan, beritakan tentang misalnya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, hal-hal yang bisa menguatkan saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Itulah gunanya tulisan.
misalnya kita bisa menuliskan yang lebih lagi, misalnya cerita, novel, dan lain sebagainya. Gunakan itu sebagai sarana untuk memberitakan kasih-Nya, bukan hanya untuk menumpahkan ego kita, memuliakan namanya, sehingga dikatakan kita menjadi terang, kita menjadi garam dunia, orang-orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang bisa melihat Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan, dan bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan bisa jadi mengenal Tuhan oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Untuk kami dapat Tuhan tidak menyepelekan segala tulisan yang Engkau ilhamkan. Untuk kami tidak menyepelekan firman Tuhan yang kami terima. Bahkan Engkau menolong kami menggunakan setiap media yang Engkau percayakan kepada kami untuk menuliskan kasih-Mu, memberitakan Injil Kerajaan-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dimanapun mereka berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dalam pergumulan apapun Engkau berikan jalan keluar. Yang bersyukur, kami tutup Tuhan, program kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.